Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini pertemuan yang ke-16 atau materi yang ke-15 ya. Mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak atau mobile. Setelah ini nanti ini mungkin sebentar aja. Satu bagian aja yang kita praktekkan, yaitu menghapus data transaksi. Kemudian mengubah tampilan aktivitas transaksi itu menjadi swipe out. Jadi kalau digeser ke kiri dia nanti memunculkan hapus, kalau digeser ke kanan memunculkan edit ya. Nah, kita merubah itu, mentransformasi, merubah menjadi swipe out dengan model yang sudah ada ya. Tapi nanti akan ada sedikit perubahan terjadi di tampilannya itu ya, karena masalah CSS-nya. Nah, setelah itu menghapus data, membuat metode di kelas DML, lalu setelah selesai, yang editnya ditinggal dulu ya, editnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Setelah itu masih ada waktu, saya sediakan untuk konsultasi TS kalau ada. Nah, bagusnya itu ada sesuatu ditanyakan, apapun bentuknya ya, bukan hanya dalam proses pengerjaan, termasuk dalam proses misalnya kerjasama, sampaikan aja. Wah, ini nggak bisa diajak kerjasama Pak, gimana? Di kemarin waktu saya membagikan tugas TS, saya sampaikan yang nggak bisa diajak kerjasama tinggal aja, saya bilang gitu ya. Itu risikonya. Jadi kalau memang ada yang tidak mau diajak, misalnya sudah tetap nggak mau, tinggal aja namanya, biar dia kerjakan sendiri. Siapa tahu memang pengennya sendiri. Yang tidak mau kerjasama berarti maunya sendiri ya. Yang penting sudah ada usaha untuk berusaha bekerja sama deh. Kalau ada yang tetap tidak mau ya silahkan aja. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi yang kita bahas, kemudian langsung saja silahkan dibuka file aktivitas, jalankan dulu ini ya. Kalau menggunakan materi yang saya upload itu sudah saya buat, nanti sambil saya jelaskan isinya ya. Sudah saya buat materi yang terakhir sebelumnya yang membalik array, sudah masuk. Kemudian saya masukkan juga di template-nya itu, kalau dia minus warnanya merah sekalipun di saldo ya, tidak selalu hijau. Karena kalau hijau terus tapi minus, ini secara psikologi aneh ya. Jadi kalau ada pengeluaran mestinya dia warnanya merah kalau pengeluaran. Kalau pemasukan warnanya saya set biru. Saldonya kalau ada selisih positif dia warna hijau, tapi kalau selisihnya negatif warnanya merah. (722) di laptop saya. File aktivitas ya. Nah, saya jelasin dulu lah yang warna itu ya. Di sini. Nah, seperti ini ya. Ini ada di yang paling atas itu selama ini. Ini untuk saldo. Ada seperti ini ya, text, color, kemudian ada kode seperti ini. Ini saya blok.
Itu sudah saya jelaskan sebelumnya, adalah operator ternary atau tertiary. Jadi mirip dengan if dan else. Jadi yang if-nya di mana isinya, yang dalam kurung ini. Jika saldonya kurang dari 0. Nggak apa-apa, masuk aja. Kalau lewat tapi nggak tanda tangan kan gitu ya. Nah, memang belum. Ya, yang dalam kurung, jika saldo kurang dari 0, maka ditampilkan tulisan red. Nah, jika tidak, tampilannya green teksnya ya. Maka yang text color sampai dengan tanda mendaftar ini beda-beda nanti. Di belakangnya itu bisa red, bisa green, bisa red, bisa green gitu ya. Tergantung kondisi di sini. Kalau kondisinya saldo itu kurang dari 0, dia akan berwarna merah. Ya. Sama dengan di sini ya. Ini yang saya tunjukkan yang di atas ini tadi. Kalau dia minus kurang dari 0, ini akan berwarna merah. Nah, supaya kelihatan, kita klik dulu yang balance selama ini ya, semuanya kelihatan. Nah, ini kelihatan di sini bedanya saldo ya. Jadi saldonya kalau dia positif warnanya hijau, tapi kalau dia minus ternyata ya seperti ini warnanya jadi merah. Nah, ini secara logik ya. Secara psikologi juga kalau melihat gitu, kalau minus itu mestinya jangan warna hijau, karena hijau itu tandanya masih aman, duitnya masih ada, walaupun misalnya Rp1.000 masih ada tapi ya. Tapi kalau sudah kalau 0 masih aman. Kenapa? Impas masih. Tapi kalau sudah kurang dari 0, oke. Di file aktivitas tambahkan pembuka, jadi dalam bentuk list view ya. Karena swipe out itu pakai list view. Jadi yang dimasukkan itu ada 4 baris. Pertama di bagian sebelum pembuka perulangan. Yang kedua setelah perulangannya. Yang mana perulangannya? Silahkan dilihat di atas ini. Ini perulangan. Ada while di sini, di atas sini ya taruhnya. Nih. Di class list bawahnya UL. Jadi kita membentuk list ya. Terserah aja.
variabel yang dipakai apa? Yang penting sesuai. Kalau mau pakai itu terserah. Yang di atasnya itu waktu melakukan perulangan namanya apa variabelnya, sesuaikan. Jadi tidak selalu ngikut sama saya ya. Nanti kalau ternyata pakai value bisa dirubah jadi V malah error. Kalau sudah jalan, sudah ya itu yang dipakai. Jangan dirubah lagi ya. Ikut punya saya lagi pakai V. Oke, ini adalah pembukanya untuk list view ya. Pembentukan list view-nya seperti ini. Ini pembuka. Nah, sekarang penutupnya itu di bawah perulangan sini. Nah, di sini. Jadi /ul dulu, /ul, lalu /div. Ini pembentuk posisinya, diperhatikan ya di mana itu. Oke, sudah, itu belum kelihatan karena belum ada listnya, baru pembentukannya. Selanjutnya Oke, selanjutnya bagian ini dulu, yang li-nya dulu ya. Bagian li dan /li-nya dulu. Nah, kemudian yang kedua ini. Dan ini. Ini posisinya pecah ya. Transaksi di sini yang dimaksud adalah yang kita punya sudah ada buat menampilkan transaksi itu. Maka perlu ditaruh di atasnya ya. Di mana naruhnya? Yang pertama adalah li class swipe out ya. Posisinya ada di sini. Tadi ya. Before each li class swipe out. Sudah ya, sekalian tambahkan yang satunya, yang div ini. Div class swipe out content. Ini ya. Ya, saya kasih jarak itu biar kita bisa lihat di mana nanti posisinya.
Ini sudah mulai membentuk swipe out ya. Jadi li kelas swipe outnya ini membentuk listnya. Jadi sudah dipisah satu persatu. Kemudian swipe out konten ini buat ngeblok bagian isinya, isi dari swipe out. Kontennya ya, di bawahnya nanti dia sejajar itu untuk tombolnya, actionnya. Nah sekarang tutupnya, ini di bawah dari transaksi. Transaksi itu mulainya dari sini, yang style margin 10 ini. Maka di bawah itu ditutup untuk yang slash div. Nah di bawah sini. Kasih keterangan misalnya gini ya. Biasanya nih kalau kita download template punya orang itu ada keterangan. Di sini ada tulisannya nah maksudnya itu penutup dari swipe out konten begitu. Tiga 4 ya. Jangan ditanda tangan. Nanti sampai ke saya coret. Saya aja berusaha datang cepat-cepat. Saya ini sedang mulus perut saya. Saya tuh ngerti aja, paham aja. Nggak kuat makan sambal, tapi pengen makan sambal. Oke ya, yang slash li-nya belum, atau bolehlah diketik dulu ya. Yang slash li itu sebagai penutup, dia ada di sini ya, slash li. Nah, tapi belum ditutup karena kita akan membuat action di sini ya. Tuliskan aja dulu slash li-nya di sininya. Nah, kita mainnya di tengah sini lagi. Nah, ke tengahnya sini. Karena kodenya itu antara isi dari list dengan action button kiri kanan itu posisinya lurus sejajar sama dia. Dia tidak masuk ke dalam konten. Ya. Nah, selanjutnya yang ini. Satu, ini untuk yang action kiri. Ini untuk action kanan. Oke, langsung ya. Div. Action kiri. Langsung aja ya. Sebelah kanan tuh di copy aja. Ini untuk kanannya. Ada tambahan swipe out, delete. Lalu ikonnya kasih tong sampah ya, trash.
Di set, jangan di refresh dulu tampilan aktivitasnya, dilihat dulu, diamati dulu aktivitas yang sebelumnya seperti apa, baru di refresh tampilannya dan di swipe out. Tidak menggunakan teks ya, tapi menggunakan ikon. Lihat dulu tampilannya begini setelah pakai ada perubahan. Harusnya memang nggak digeser, baru ada. Geser ke kiri, dia tong sampah. Geser ke kanan, gambar itu kotak atau pensilnya edit. Digeser, swipe out, swipe out. Hah? Error? Error apa tampilan aja? Harusnya nggak ada error ya? Hah? Tampilannya ada yang salah tuh. Lihat ya. Ada yang ketinggalan itu kemungkinan. Lihat ya. Oke, dari atas dimasukkan ini list, sudah belum? Nih, div class list UL sudah ya di atas. Lihat aja cirinya nih, ada H kelas yang ini di bawahnya sini. Sebelum while, sebelum saldo ini. Itu untuk membentuk listnya, kotaknya gitu ya. Belum ada listnya itu, kotaknya baru sampai UL ini. Tutupnya di bawah. Ini. UL dulu baru div. Jangan dibalik, div dulu UL lagi. Salah. Jeng jeng jeng. Sudah? Atas. Maka sudah itu tadi. Nih, swipe out. Terus setelah for each. Setelah for each. Sudah? Bagian ini sudah. Kita sama sekali nggak ada ngutak-ngatik isi yang sudah ada itu ya, sama sekali nggak. Kita nambahin di atas, di bawah itu aja. Itu bagian pembuka listnya, sudah mulai untuk list per itemnya. Swipe out itu tulisannya benar-benar dibaca, swipe out. Nah, selanjutnya adalah dari sini sampai sini. Nih. Geser aja, digeser pakai tangan. Harusnya memang aksesnya pakai HP ini.
kan web mobile ya. Sudah, Demeria sudah. Apa yang ketinggalan? Oke, sudah jalan. Oke. Saya nggak tahu punya saya jalan apa enggak. Yang mana? Aktivitas. Diklik yang salah satu tuh, saldo atau expense manager. Expense, ya expense atau income. Yang ada isinya tapi. Oke, aktivitas ini akan terjadi error ya ketika ada data transaksi yang isinya 0. Sudah pernah coba? Hari ini kita tidak ada transaksi, silahkan diklik aja 3 itu. Mau income-nya, expense-nya, balance-nya, klik aja pasti error. Ya, jangan klik yang itu nyobanya. Ya klik yang. Karena kalau 0 kan nggak ada yang bisa di swipe juga. Ya. Akan memunculkan error yang 0 ya. Nah, saya coba punya saya aja. Nah, tampilan pertama punya saya seperti ini. Ini belum dirubah sama sekali ya. Ini bawaan pertama. Kemudian saya refresh. Ada perubahan? Ngeliat nggak? Apa? Bukan, itu belum. Nih, lihat sini dulu. Ada nggak? Hah? Lihat nggak? Nggak mau, dia di back lagi nggak bisa. Karena dia tadi di refresh ya. Sebelumnya hurufnya ini agak kecil daripada ini. Huruf-huruf yang ada di sini ini agak kecil sedikit daripada ini. Nah, ketika masuk di swipe out, dia dipaksa ngikutin aturannya swipe out. Nah, itu maksud saya bedanya. Wah, kurang teliti nih. Nah, selanjutnya digeser ke kiri, saya bilang gambar tong sampah. Geser ke kanan, gambar edit. Udah ya. Sampai situ nggak? Ya, ini beda-beda ya. Nah, ke bawah ada lagi. Nih, sini ada. Kemudian yang error tadi saya bilang di halaman dashboard itu ada yang rekapnya 0. Nah, 0 seperti ini ya. Ini kalau diklik di mana aja yang di 0 ini tampilannya error. Nih. Error begini. Ada yang tahu nggak kenapa? Itu dijelasin di situ. Error juga berarti. Berarti nggak ada yang ditampilin. Harusnya tetap ditampilkan tulisan income hari ini, tapi bawahnya blank kosong. Kalau blank sama sekali, error. Ya, di sini ada pesan ya, undefined variable array aktivitas. Nggak ada katanya, tidak terdefinisi itu. Kemudian di sini ada warning ya, expect parameter. Ada, dia memerlukan satu buah parameter, tapi parameternya nggak ada di dalam array, berupa array ya, di dalam array reverse. Kenapa? Karena datanya kosong, 0, nggak ada. Codingnya tadi mana? Ya, dia dari sini. Di sini ini nggak ada nemu data, karena memang hari ini kosong, nggak ada transaksi, kosong kan. Nah, lalu dia diperintahkan di sini, array aktivitas ini diisi dengan data, nggak ada yang diisi. Ya, itu sebabnya dia error. Karena di sini tidak ada array reverse-nya, ini juga bermasalah. Di sini nggak ada parameternya, nggak ada satu parameternya nggak ada isinya. Itu ya, nanti itu harus
atasi, harus ditangani ya. Jika kosong maka tidak tampil apa-apa, harusnya begitu. Itu saya serahkan kalian. Enak aja dulu dosen ya. Enak apanya? Sudah saya sampaikan, dosen ngasih soal itu mikir harus bisa dikerjakan mahasiswa. Jadi kalau jadi mahasiswa lebih enak. Kenapa? Tinggal ngerjakan aja. Itu juga ada yang nggak mau ngerjakan. Kasihan dosennya. Oke, sekarang membuat linknya di bagian edit. Nah, di bagian edit tadi kan tanda pagar tuh ya, ref itu ada tanda pagar. Nah, sekarang diganti dengan yang merah ini, transaksi underscore edit titik php. Ini metodenya get ya. Tanda tanya, ID ini adalah ID dari transaksi itu. Nanti kita lihat, harusnya setiap list itu nanti beda-beda ID-nya munculnya. Udah ya, saya masuk sini aja langsung. Yang sebelah kiri yang ini, yang left. Transaksi underscore edit nama filenya titik php, dan ini belum dibuat. Kemudian ID sama dengan Nah, di tugas kemarin yang membalik itu ada beberapa yang dapat cara membalik, tapi ternyata ID saya cek ada yang tidak dimasukkan ke dalam array ID-nya. Nah, di petunjuk video keberapa itu yang saya bikinkan, itu saya masukkan. Nah, ini filenya ada di atas, nanti kita lihat. Jadi harusnya muncul linknya nanti, transaksi edit PHP tanda tanya ID sama dengan, kalau transaksi itu ID-nya 1, dia sama dengan 1. Nanti yang kedua, yang ketiga dan seterusnya sesuai. Kalau isinya 1 semua, salah kodenya. Oke, cek ya, refresh tampilannya. Bulan ini saya punya 4 transaksi. Digeser ke kiri, ke kanan ya. Ini nggak kelihatan kalau pakai mode mobile gini. Nah, saya taruh gini. Nah, saya taruh mouse-nya di situ, di ikonnya ya. Di sana ID-nya berapa? Nggak kelihatan. ID-nya berapa? Gimana ngelihat ID-nya? Berapa? ID 13 yang ini ya. Lalu kalau yang bawahnya yang mana Pak yang 13? Nah, yang ini saya geser ya. Ini saya taruh mouse-nya. ID-nya berapa? 12. Ini yang kedua ID-nya 14. Harus beda-beda. Kalau dia sama, salah berarti.
Mau saya tunjuk pakai mouse nggak bisa ya, karena kalau mouse-nya dilepas dia hilang nanti. Nah, ini kan kelihatan. Transaksi underscore edit titik php tanda tanya ID sama dengan 11. Yang atas 13. Harus beda-beda. Karena apa? Karena itu yang akan dipakai buat mengedit, menghapus. Nah, baru kelihatan itu kalau kita matikan ininya, matikan tampilan mobilenya ya. Sudah ya? Punya saya nggak ada Pak, sampai sama dengan aja, terus nggak ada isinya. Ada gitu. Lanjut dulu ya. Link hapus. Sama link hapus, tinggal copy yang tadi, cuman ganti sini jadi hapus. Ya. Yang edit tadi di copy, karena sama aja itu, yang beda hanya nama filenya, transaksi hapus. Nah ya, saya ambil yang di sini. Lalu saya copy. Yang tanda pagar dihapus ini saya ganti, di paste saja. Lalu yang ini ubah jadi hapus. Selesai. Gimana tadi yang nggak ada datanya? Sampai ID sama dengan aja. Hati-hati, itu variabel salah. Nah, coba kayak tadi ya, digeser ke sebelah kiri, jangan diklik. Taruh aja mouse-nya di bawah, ID-nya harus sama dengan yang edit tadi. Jadi satu baris itu harus sama, 12 12 dia. 11 11. Jangan 11 12. Ayo. Harus sama. Jangan diketik ulang, tadi saya bilang di copy aja. Kalau ngopi itu ngeblok sekali, habis itu Ctrl C atau klik kanan copy ya, terus ngeblok lagi di paste, terus ngubah lebih cepat. Kalau saya bikin videonya ini paling setengah jam selesai materi ini. Nah, kerasa ya, video kemarin yang membalik data, berapa menit itu video saya? Nggak sampai setengah jam kayaknya. Tapi ketika duduk di sini, kita kerjakan sama-sama, bisa 2 kali lipat lebih. Jadi bagusnya gimana? Bikin video aja ya. Saya uji ya. Ini saya refresh. Nah, ini juga sama 13. Jadi nama file aja beda, transaksi hapus, ID-nya 13. Kalau digeser ke kanan, transaksi edit, ID 13. Harus begitu. Udah nggak? Apanya nggak muncul?
Kita cek ke atas ya. Ini masalah nih. Oke, masalahnya di sini. Baris 88. Array saya gini, nama array saya hasilnya terbalik ya. Yang semula yang atas ini tidak terbalik. ID-nya saya masukkan. Kemarin yang tugas itu saya cek ID nggak dimasukkan oleh sebagian kalian, nggak dimasukkan. Maka nggak bisa itu memasukkan ID-nya, nanti nggak bisa. Karena tidak masuk di dalam array. Ngambil dari mana ID-nya? Itu dimasukkan dulu. Satu ya. Namanya array aktivitas. Kemudian itu masih susunannya susunan asal yang terurutnya dari atas ke bawah. Kemudian array dibalik. Array dibalik itu perintahnya yang ini. Yang dibalik yang mana? Yang ini, array aktivitas. Hasil dari kebalikan itu disimpan ke dalam array terbalik. Paham nggak? Ini array aktivitas. Dibalik hasil balikannya ini dimasukkan ke dalam array terbalik. Nah, ini di sini kesimpan di sini dalam keadaan terbalik sudah. Nah, lalu dipecah karena dia berupa array seperti ini. Ini arraynya ini seperti tabel kotak gitu. Ya, kotak ada namanya. Namanya apa? Namanya ini. Ada ID, ada tanggal, ada jenis, itu namanya. Bisa juga dipanggil menggunakan indeksnya. Karena ini saya set di atas, berarti ini 0. Jadi pada saat menampilkan bisa saja menggunakan angka 0, 1, 2, 3. Asal tahu urutannya. Hanya jadi masalah itu, kenapa? Repot kita, harus lihat ke atas itu. Yang satu itu apa? Nah, kita bisa gunakan langsung menggunakan namanya. Nah, di sini dipecah array-nya itu satu-satu ya dengan perintah for each. Ya, array terbalik ini dipecah sebagai apa? Ada dua pecahannya. Pertama, kuncinya. Kunci itu yang ini, ID, tanggal, ini kunci namanya. Kemudian ini ada yang namanya value atau isi. Ya, isi. Nah, pertanyaannya nama variabel ini sama atau enggak? Punya kalian tuh di sininya apa? Kalau di situ palui, bawahnya harus palui juga. Yang ke linknya ini harus palui. Nih, sininya nih palui. Karena saya pakai pi, ya pi. Beres. Dan Beria, coba tes. Itu masalahnya. Nah, di sini. Sudah sama dengan sudah ada isinya. Masalahnya di situ aja. Sudah ya? Lewat. Nah, sekarang bikin metode untuk menghapus transaksi. Silakan dibuka file kelas DML. File kelas DML, taruh di sini aja. Hapus transaksi. Namanya function transaksi hapus. Dalamnya kita pakai variabel ID. Perintah SQL-nya
Sudah ya, itu perintahnya. Jadi harus tahu ID mana yang mau dihapus. Makanya dia dibawa ke parameter sini. Kita bikinkan satu buah parameter ID. Karena itu juga tadi pada saat link hapus, itu transaksi hapus ya. Ada ID sama dengan berapa? 13. Nah, 13 itu nanti dikirim ke sini. Berarti perintahnya delete from transaksi, di mana hapus dari tabel transaksi. Apa yang dihapus? Yaitu yang ID-nya sama dengan 13. Nah, gitu perintahnya. Jadi spesifik dia. Kalau ID sama dengan terus kosong, nggak ada yang dihapus nanti. Gagal terus menghapus. Kenapa? Karena ID-nya yang mau dihapus itu tidak ada. Beres ini ya. Sudah. Berikutnya buat file transaksi hapus. Disertakan file kelas DML, yaitu menggunakan include ini. Ya, isinya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian buat objek baru, namanya data. Ini menginstance dari kelas DML. Makanya DML-nya ditaruh di atas supaya bisa di instant. Apa instant, Pak? Balik semester 4. File baru ya. Namanya transaksi underscore hapus titik php. Perintahnya tadi satu, include once class underscore DML php. Satu. Kemudian tangkap kiriman ID. Komentar itu ya. $ID. Metodenya adalah get karena dia muncul di link. Terus buat objek, pakai data aja. Tangkap kiriman ID.
Nih, silakan dites. Cara ngetesnya nambah data baru aja. Jangan data yang ada tuh dihapusin. Tambah data baru. Nah, data baru itu dihapus gitu. Hilang nggak? Larinya kemana ini nanti? Habis menghapus ke indeks. Tapi tampilannya nanti apa? Not found ya. Kenapa? Karena indeks. Karena indeksnya tidak ada. Kurang lengkap guys. Karena indeks apa? Karena indeks. Memang karena indeks, cuman indeksnya kenapa gitu ya. Jadi bukan indeks tetapi dashboard. Tulisan di atas aja jelas dashboard ya. Jadi kembalinya ke dashboard bukan ke indeks. Kalau yang pikirannya lebih maju, ngelihat wah salah tuh langsung dirubah. Gitu ya. Nah, kalau yang masih ngawang-ngawang pikirannya itu biasa ngikut aja terus. Tulisannya jelas-jelas di atas sudah kembali ke dashboard. Saya ketik di situ indeks, diikutin juga indeks. Semester ini kayaknya saya nggak muncul isengnya. Kalau muncul tuh sengaja saya bikin salah-salah. Nah, rasanya selama ini salahnya itu karena tidak sengaja. Seperti tadi itu nggak sengaja indeks itu. Memang nggak sadar saya itu. Saya jelas-jelas ngetik dashboard titik PHP di atas, tiba-tiba kenapa saya ketik di bawah tuh indeks PHP. Oke, dites ya. Ngetes itu ditambah dulu datanya. Apa nih? Ini pengeluaran. Beli susu anak. Simpan ya. Ini pengeluaran. Oke, ada hari ini ya. Minus. Saldo saya 64.000, tapi karena beli lagi 86.000 jadi minus nih. Selama ini saya tambah lagi ceritanya, ada yang ngasih saya hari ini juga ada pemasukan 100.000 ya. Kalau masuk diklik tandanya ya gitu ya. Nah, ini uang konsumsi saya simpan. Dah masuk ya. Ada income 100.000, ada expense tadi 86.000. Saldonya hari ini adalah 14.000. Tapi kalau ngitung bulan ini, saldo bulan ini adalah 16.000. Saldo yang ada di saya ada 78.000. Nah, menghapusnya bebas dari mana saja karena nama filenya sama, aktivitas bisa dari sini bisa. Tergantung yang mana yang mau dihapus. Kalau mau menghapus income boleh ke sini, boleh ke sini. Jadi kalau mau menghapus pendapatan, pemasukan ya, itu bisa lewat income atau lewat balance. Kalau menghapus pengeluaran itu harus lewat expense atau balance. Nah, yang paling enak itu lewat balance. Karena apa? Karena semuanya kelihatan.
Misalnya dari bulan ini saya mau hapus, bulan ini tadi ada banyak ya. Nah ternyata yang dikasihkan ke saya diminta lagi sama orangnya ceritanya ya. Digeser kemudian dihapus, klik hapus. Hilang ya, kembali lagi. Ya hilang dong, kan ini ngambilnya dari database. Yakin loh, harus yakin. Saya yakin, nggak perlu dibuktikan lagi kalau ini. Oke ya. Jadi ini sudah semuanya. Berhasil terhapus? Line 8 itu apa pesannya, bacakan. Tipe aja itu ya. Langkah paling cepat nanti tunggu updatean pertemuan ke 15, materi pertemuan 15. Tapi kalau mau tahu di mana salahnya saya, dilihat di videonya. Paling praktis nunggu update pada praktikum ya.
Oke ya. Sudah. Biasa aja. Saya cuek aja. Oke, arsipnya nanti saya taruh di sini yang hari ini ya. Yang tadi untuk rekapitulasi dashboard yang 0, silakan dicoba sendiri. Ya, saya akan sisipkan entah nanti di pertemuan kapan, tapi langsung nggak saya kasih tahu. Ya, jadi yang 00 tadi kalau diklik harusnya jangan menampilkan pesan error, tapi tampilkan misalnya tidak ada data kayak gitu ya. Enggak, terserah aja. Oke ya, saya tutup dulu sebelum konsultasi ya. Nah, mohon maaf ya, waktunya kurang dari seharusnya. Di rekamannya, kan di rekamannya jadi kurang nih. Kalau kita ketemunya mungkin cukup. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan dan kekurangan, ada yang tidak saya datangi. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya tutup dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa ya, pembukaannya kayaknya nggak ada. Saya nggak ngucap salam tadi.